Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita bisa bersama-sama hadir di salah satu Baitullah ini dalam rangka untuk menunaikan ibadah sholat Jumat yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Kita berharap kepada Allah dan memohon kepadanya semoga Allah senantiasa menerima ibadah kita, baik ibadah yang kita lakukan di siang hari ini maupun ibadah-ibadah yang lainnya yang telah kita lakukan. Dan semoga itu semua menjadi pemberat amal soleh, amal ibadah kita di hari akhirat kelak. Amin. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa semoga tetap tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam juga untuk keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya dari kalangan kaum muslimin dan muslimat hingga yaumul qiyamah. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya marilah kita di kesempatan ini sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Kita berusaha untuk menjalani ketaatan-ketaatan dan juga menjauhi akan larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya.
Dengan demikian, bila mana kita mampu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, maka Allah akan memuliakan kita. Karena hanya orang-orang yang bertakwalah yang dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Fastabiqul khairat, kita masing-masing berlomba-lomba untuk meraih ketakwaan tersebut. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara hak yang paling hak, di antara perintah yang paling diperintahkan oleh Allah kepada kita selaku hambanya adalah hak Allah, menunaikan hak Allah, yakni mengibadai Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Kemudian hak berikutnya adalah hak orang tua. Dan hak orang tua ini merupakan salah satu hak yang sangat penting. Bahkan di dalam ayat, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan akan haknya, Allah sandingkan hak orang tua setelahnya. Dalam ayat yakni surah An-Nisa ayat 36. Di dalam surah An-Nisa ayat 36, Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan beribadahlah kalian kepada Allah, dan janganlah kalian menyekutukan dengannya sesuatu apapun juga. Dan kepada kedua orang tuamu maka berbuat baiklah, berbaktilah. Bila mana orang tua kita telah meninggal dunia, kita doakan semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, semoga Allah memberikan tempat terbaik di sisinya, semoga Allah nanti mempertemukan kita dengan orang tua kita di surga. Bila mana orang tua kita masih hidup, maka itu merupakan kesempatan emas untuk bisa meraih surga dengan cara berbakti kepadanya. Bahkan di dalam sebuah riwayat, salah satu pintu surga adalah babul walid, yaitu pintu orang tua. Artinya apa? Bila mana seorang anak berbakti kepada orang tuanya, maka dengan sebab itu atas izin Allah, Allah bisa masukkan ke dalam surga melalui pintu al-walid tersebut, pintu orang tua. Dan kita wajib bersyukur dengan orang tua kita, karena keberadaan kita lahir di dunia ini adalah dengan perantara orang tua kita atas izin Allah. Dalam hadis dikatakan, belumlah bersyukur kepada Allah orang yang belum berterima kasih kepada orang lain yang telah berbuat baik padanya. La yashkurullaha man la yashkurun nas. Belum dikatakan bersyukur
kepada Allah orang yang belum berterima kasih kepada orang lain, terutama kepada orang tua kita. Oleh karena itu di dalam surah Luqman ayat 14 Allah Ta'ala berfirman, Anishkurli waliwalidaik, supaya kalian bersyukur kepadaku, bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mengutamakan berbakti kepada orang tua daripada jihad fi sabilillah. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Qultu ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah? Qala as-salatu ala waqtiha. Qala summa ayyun? Qala birrul walidain. Qala summa ayyun? Qala al-jihadu fi sabilillah. Ibnu Mas'ud bertanya, wahai Rasulullah, perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah? Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al-jihad fi sabilillah, yaitu berjuang, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk itu jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, tidak baik manakala kita sudah memakmurkan masjid, kita telah menunaikan ibadah sholat 5 waktu, namun muamalah kita terhadap orang tua tidak dijaga. Tidak pantas bagi seorang muslim manakala telah menjaga sholat 5 waktunya, berusaha taat kepada Allah dan Rasulnya, namun durhaka kepada orang tuanya. Yang terbaik dan harus diusahakan adalah di samping kita berusaha untuk beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita berusaha untuk bisa berbakti kepada orang tua kita, yang diharapkan nantinya kita kelak di akhirat bisa bersama-sama. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita sehingga kita mampu untuk mengibadahinya dan tidak menyekutukannya, dan kita mampu untuk birrul walidain, berbakti kepada orang tua kita masing-masing. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li nisa'il muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah, innahu huwal ghafurur rahim.